Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasara wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan nikmat-nikmat lainnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita. Dan yang kedua kalinya, salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita akan mendapat pertolongan nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Rasulullah tidak lupa kepada kita umatnya. Rasulullah akan ingat kita kepada umatnya. Karena nanti di yaumil qiyamah hanya syafaat Rasulullah lah yang akan bisa menolong kita. Hanya Nabi Muhammad lah yang kita butuh nanti di yaumil qiyamah. Hati kita bakal senang kalau ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti pada saat Allah kumpulkan kita di padang mahsyar, kita melihat saudara kita lari, melihat ibu bapak kita lari, ibu bapak kita melihat kita lari. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughnihi." Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, nanti pada saat Allah kumpulkan kita di padang mahsyar, kita melihat saudara kita lari. Kenapa? Karena takut dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa ketika di dunia hubungan kamu sama saudara kamu kurang baik? Kita melihat ibu bapak kita lari. Kenapa? Kita takut ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa hubungan kamu ketika di dunia sama ibu bapak kamu kurang baik? Dan ibu bapak kita melihat kita kurang lari. Kenapa? Karena takut ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Takut dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa ketika di dunia tidak mengenalkan anak kamu kepada majlis-majlis ilmu, tidak mengajak anak kamu kepada majlis ta'lim, tidak mengenalkan anak kamu kepada nabinya. Takut ditanya seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di yaumil qiyamah hanya dengan ketemu Nabi lah yang kita kira, hanya syafaat Nabi lah yang dapat menolong kita nanti di yaumil qiyamah. Makanya kita butuh diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Anallaha, saya yang akan menolong kalian, saya yang akan peduli kepada kalian." Jadi mulai sekarang cintailah Nabi Muhammad, idolakanlah Nabi Muhammad, karena nanti di yaumil qiyamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat menolong kita, yang dapat menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah syafaat Nabi Muhammad. Apa yang kita harapin buat kalau kita di yaumil qiyamah kalau bukan syafaat Nabi Muhammad? Apa?
Amal kita, amal ibadah kita yang mana yang mau kita harapin buat tolong kita di yaumil qiyamah? Salat kita, apa amal ibadah kita yang mana yang mau kita harapin buat tolong kita di yaumil qiyamah? Salat kita, puasa kita, amal-amal ibadah kita yang lain, amal ibadah yang kita yang mana yang dapat menolong kita di yaumil qiyamah? Apa yang dapat menolong kita di yaumil qiyamah kalau bukan syafaat Nabi Muhammad? Apa yang kita harapin buat tolong kita nanti di yaumil qiyamah kalau bukan syafaat Nabi Muhammad? Apa? Salat kita. Salat kita yang model rusak begitu kita harapin buat tolong kita nanti di yaumil qiyamah. Jauh. Kalau bukan karena syafaat Nabi Muhammad, nanti di yaumil qiyamah kita tidak akan selamat. Kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk karena itu, cintailah Nabi Muhammad, kenali Nabi Muhammad, idolakan Nabi Muhammad, jadikan Nabi Muhammad sebagai panutan kita di dunia. Karena nanti di yaumil qiyamah yang kita butuh hanya pertolongan Nabi Muhammad. Kita butuh diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mau kita harapin buat tolong kita di yaumil qiyamah? Kita minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, apakah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah akan mengampuni kita karena sebab Nabi Muhammad. Makanya ada qasidah ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu 'indallah innal muhsi innaka jahu li dhanbi yastaghfirullah. Ya sayyidi wahai paduka wahai junjunganku wahai Rasulullah ya man lahul jahu 'indallah, wahai orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, sesungguhnya kami para pendosa-pendosa telah datang kepada Engkau ya Rasulullah. Untuk apa datang kepada Nabi Muhammad? Untuk meminta Nabi Muhammad agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Karena asbab Nabi Muhammad Allah dapat mengampuni kita semua. Karena dengan pertolongan Nabi Muhammad kita akan selamat nanti di yaumil qiyamah. Untuk itu idolakan Nabi Muhammad. Idolakan Nabi Muhammad agar nanti kita di yaumil qiyamah diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar nanti di yaumil qiyamah Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita. Agar nanti di yaumil qiyamah, mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan kita akan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad. Jadi menjadi umat Rasulullah yang akan diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.